Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kita masuk kepada bab tentang as-siyam, tentang kitab as-siyam, yakni tentang seputar puasa, hadis-hadis tentang seputar puasa. Kita melanjutkan pertemuan yang ke-13, yakni hadis yang berikutnya. Pada sebelumnya adalah kita membahas tentang rukhsah, keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang mereka sedang melakukan safar lantas mereka tidak berpuasa, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Dan apabila mereka tetap puasa pun, maka hal tersebut juga tidaklah mengapa. Kemudian hadis ke-697, qala musannif rahimahullah, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau mengatakan rukhsah lisy-syaikhil kabir, yakni akan diberikan keringanan kepada lisy-syaikhil kabir, kepada orang tua yang sudah renta, in yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wa la qada'a alaih, rawahu Daraqutni wal Hakim was sahahahu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan bahwasanya orang tua itu diberikan rukhsah, orang tua yang sudah tua renta, yakni apa? Diberikan rukhsah kepada dia, ya, untuk apa? Tidak berpuasa, untuk berbuka, dan dia harus apa? Memberi makan setiap harinya orang miskin. Dia harus membayar apa ini? Membayar fidyah. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasanya. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang sudah tua renta, ya, yang memang dia tak bisa berpuasa, maka boleh bagi dia adalah untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya orang miskin. Jadi hadis ini jamaah rahimani rahimakumullah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, syariat ini tidak dibebani kepada orang yang sudah tua, di syekhil kabir, orang yang sudah tua renta. Ya, puasa ini tidak dibebani kepada siapa? Li syekhil kabir, kepada orang tua yang sudah tua, yang renta. Ya. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya mereka itu boleh tidak berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi mereka harus wa yut'ima an kulli yaumin miskina. Akan tetapi mereka harus memberi makan setiap harinya dari orang miskin. Maksudnya apa? Membayar fidyah. Maka bagi Anda, wahai para ananda, anak-anak, misalkan seorang anak dia memiliki orang tuanya misalkan, yang mana orang tua tersebut sudah pikun, ya sudah
sudah pikun, ya maka dia harus apa? Membayarkan fidyah daripada orang tuanya tersebut, yang memberi makan apa? Seorang fakir miskin, ya pada hari tersebut. Nah, kemudian fawaid yang ketiga adalah bahwasanya orang yang sudah tua maka tidak ada qada puasa bagi dia. Ini menunjukkan apa? Kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kalau wanita haid maka dia dianjurkan untuk mengqada, atau seorang musafir maka dia harus mengqada, atau orang yang sakit yang sakitnya bisa sembuh, ya maka dia harus mengqada. Ya, adapun li syekhil kabir, orang tua yang sudah renta, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqada, maka dia cukup apa? Membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin pada hari tersebut sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Kemudian dalil yang kedua, ya, adalah hadis yang menjelaskan kepada kita di antara pembatal puasa itu adalah seseorang yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, dia pun berkata kepada siapa ini? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya, ikhwan? Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Ya, lelaki itu mengatakan, aku telah celaka wahai Rasulullah. Aku telah binasa wahai Rasulullah. Maka Nabi pun kaget. Maka Nabi bertanya kepada lelaki tersebut, wa ma ahlak? Wa ma ahlaka? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang membuat engkau celaka? Qala, maka lelaki itu mengatakan, waqa'ta ala imraati fi Ramadan. Apa yang dilakukannya jemaah? Apa katanya? Saya telah bersetubuh dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Maka seorang lelaki ini datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya celaka aku, binasa aku. Maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau binasa? Maka lelaki itu mengatakan bahwasanya dia telah mensetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadan. Faqala, maka sahabat sini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dimerdekakan? Maksudnya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dengan itu engkau bisa memerdekakannya? Atau apakah engkau memiliki sesuatu sehingga engkau bisa memerdekakan budak? Qala, dia mengatakan, la, tidak. Maksudnya apa? Tidak ada. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Kemudian Nabi bertanya lagi, dan apakah engkau mampu untuk berpuasa terus menerus selama syahraini, ya selama 2 bulan mutatabi'aini, yakni apa? Berturut-turut. Jadi yang pertama, ketika itu dia diberikan pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia ada harta, dengan itu dia bisa membebaskan seorang budak? Dia mengatakan tidak ada. Lalu Nabi memberikan pilihan yang kedua, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka apa katanya? Qala, la, tidak. Tidak juga bisa. Maka diberikan yang ketiga. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan? Dan apakah engkau mampu untuk memberi makan sebanyak 60 orang miskin?
Faqala, maka dia pun mengatakan la, tidak. Ternyata apa? Semua tidak bisa dilakukan. Summa jalasa, maka duduklah lelaki tadi. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, fa'atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fihi tamrun. Ketika lelaki tersebut duduk, ya, kemudian ada seseorang yang membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kurma. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi membawa apa? Membawa kurma, satu arak. Satu arak itu adalah satu keranjang. Ya, bi'arqin fihi tamrun. Jadi datang kepada Nabi membawakan apa? Satu keranjang kurma. Faqala, maka ketika orang itu datang kepada Nabi dengan membawa kurma sekeranjang, maka Nabi berkata kepada siapa? Kepada lelaki tadi yang telah mensetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Faqala tasaddaq bihadza. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keranjang kurma tersebut kepada lelaki tadi seraya mengatakan tasaddaq bihadza, maka berinfaklah, maka bersedekahlah engkau dengan ini. Maka dia pun berkata jemaah, faqala a'la afqara minna fama baina labataiha ahlu baiti akhwaju minna. Kemudian lelaki tadi pun apa? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ambillah ini dan sedekahkanlah kepada siapa tadi? Kepada orang yang miskin. Orang yang miskin. Maka dia pun mengatakan apa? Dia bilang, ya, apakah harta ini disedekahkan kepada orang yang paling fakir? Ya, lalu dia mengatakan, tidaklah, di tempatku tinggal melainkan yang paling fakir itu adalah aku, wahai Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Subhanallah, maka Nabi pun apa? Tertawa. Ya, Nabi pun tertawa. Ya, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai apa? Terlihat gigi taringnya. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab fa'at'imhu ahlak. Maka pergilah, kata Nabi, pergilah engkau, maksudnya apa? Pulanglah engkau. Ya, pulanglah engkau dan berilah makan istrimu. Dengan apa? Dengan kurma yang telah beliau bawa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Ya, maksudnya apa? Kitabus Sittah, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Daud, ya, An-Nasa'i. Ya, jadi para ikhwan rahimani rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Kemudian yang kedua, tidak hanya batal puasanya, tapi apa? Dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ada 3 pilihan. Yang pertama, dia membebaskan budak. Nah, kita sekarang tak ada budaknya, enggak? Yang ada apa? Budak-budak konti. Nah, kita tak ada budak. Kemudian yang kedua adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dikasih jeda. Misalkan kita mulai bulan Syawal misalkan tanggal 10. Maka kita harus puasa 30 hari. Ya. Berturut-turut, tidak boleh kita Nah, 60 hari. Ya, 2 bulan 60 hari. Ya. Tidak boleh apa? Kita kasih jeda. Maka kalau misalnya kasih jeda, maka ulang lagi dari awal, lalu dia puasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Nah. Kemudian setelah itu, jemaah rahimani rahimakumullah, kalau seandainya dia tak mampu, maka dia memberi makan orang miskin sebanyak 60. Ya. Maka demikianlah di antara kafarah orang yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka pelajaran yang sangat penting adalah ketika kita
sudah memiliki istri, maka jangan sampai kita berhubungan badan pada istri kita di siang hari di bulan Ramadan. Adapun pada malam harinya, insya Allah diperbolehkan. Namun demikianlah ikhwan, rahimanallah, dan insya Allah besok kita akan melanjutkan dan kita akan menyelesaikan pembacaan hadis daripada kitab Siyam, karena tinggal 2 hadis lagi, yakni berkaitan dengan kitab Siyam daripada kitab Bulughul Maram. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.